Oleh karenanya saudara, hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, pengharapan saya. Belum semua pengharapan saya. Biarin sampai buka beduk kita ngomong kayak gini terus. Pengharapan saya di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan saya di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Siapa yang setuju? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Kan pada akhirnya hidup berpulang kepada kita masing-masing. Tapi saya sebagai spokespersonnya Tuhan, saya hanya bisa menyampaikan bahwa pengharapan saudara dan pengharapan saya di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kalau saudara menaruh pengharapannya kepada manusia, saudara menaruh pengharapan saudara kepada sesuatu yang bisa disentuh, yang bisa diprediksi, maka saudara akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Karena itu firman Tuhan. Dia berkata dengan jelas dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pak, Bu, dengar baik-baik semua yang ada di ruangan ini. Tuhan menolong umatnya, dia tidak melihat latar belakang kita. Apakah engkau seorang politisi kah, seorang jemaat rakyat biasa kah, saudara pendeta kah, saudara gubernur kah, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan menolong berdasarkan yang pertama, anugerah dan kerelaan dirinya sendiri. Yang kedua, di mana ada umat Tuhan berseru, memanggil nama Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, maka mau tidak mau, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, Tuhanmu dan Tuhanku, Yesus namanya, pasti bergerak, menolong dan memberikan jawaban dari setiap doa saudara dan doa saya. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita lihat ratapan pasal yang ketiga. Waktu saya mendengar ada seruan doa dari umat Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, saya berharap kepadamu. Maka ayat ini yang Tuhan berikan bagi kita bersama di sore hari ini. Ratapan pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-22, 23, 24, 25, 26. Tetapi kita akan membacanya secara perlahan-lahan saudara. Dikatakan demikian ayat 22 ratapan pasalnya yang ketiga. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Penulis kitab ini bernama Nabi Yeremia saudara. Kondisinya tidak mengenakan. Melalui nyanyian, melalui syair, melalui pujian, Yeremia menaikkan ratapan di tengah-tengah penderitaan umat Israel, including Yeremia itu sendiri. Tapi tahukah saudara, Yeremia coba menguatkan hatinya, menguatkan umat Israel, bahwa meskipun kita ada di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, masalah, boleh ada, tapi harapan kita di dalam Tuhan tidak boleh mati. Sama-sama katakan dengan saya, harapan saya di dalam Tuhan tidak boleh mati. Mungkin hari ini saudara punya masalah yang berat. Mungkin hari ini saudara punya pergumulan yang bikin kepala saudara hampir mau pecah. Saudara sudah lama berdoa, anak gak sembuh-sembuh. Saudara berdoa untuk rumah tangga gak pulih-pulih. Saudara sudah berdoa untuk keuangan ekonomi tapi belum dipulihkan juga. Saya mau bilang sebagai wakilnya Tuhan, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena harapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Justru sebaliknya, indah pada waktunya Tuhan. Dia pasti menolong hidup saudara dan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bu, Pak, sorry untuk ngomong ini. Cici kita, koko kita, orang tua kita, anak kita, kalau tolong kita pasti ada limitnya. Saya ulangin sekali lagi. Mungkin orang yang kita andalkan, baik itu suami atau istri atau anak, orang tua, pasti ada kuota limitnya. Tapi saya mau bilang kabar baiknya, Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Gak pernah habis rahmatnya. Minta nada lagi.
Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara harus belajar percaya sama Tuhan meskipun keadaannya nggak bisa kita percayai. Orang duit nggak ada di saldo kok. Orang saya ingin masuk pensiun dini kok, bahkan pensiun akhir kok. Keadaannya kita memang gak bisa percaya. Tapi saya cuma mau bilang sebagai wakil Tuhan seperti Yeremia. Tetap taruh harapanmu di dalam Tuhan. Karena kamu gak akan dipermalukan sama Tuhan. Tuhanmu hidup, Tuhanmu hebat, Tuhanmu dahsyat. Sekali Dia bertindak, seluruh masalah kita Dia selesaikan. Yang setuju berikan tepuk tangannya Maria bagi Tuhan. Saya baca satu ayat ini sungguh luar biasa. Khotbah ini saya nggak persiapkan saudara. Saya belum mempersiapkan khotbah ini. Saya baru dapat tadi di situ. Rubah khotbahnya. Saya mau ngomong sesuatu buat umatku. Diberkati nggak saudara? Siapa yang diberkati? Jangankan saudara. Saya aja. Waktu saya dapat, saya nangis di situ saudara. Saya bilang Tuhan, saya punya pengharapan. Izinkan saya melihat Christ Kingdom terbangun. Saya punya harap. Izinkan saya berkhotbah di Holy Spirit Arena di gereja kita nanti yang megah itu saudara. Keadaannya gak bisa dipercaya. Orang jemaatnya cuma segini. Sedangkan Holy Spirit Arena 2000 kursi. Christ Kingdom yang nanti kita akan bangun Bapak Ibu Saudara. Final vision kita. Yang akan kita bangun 25.000 kursi Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih daripada tanah yang akan kita doakan. Mungkin sebagian orang berkata, aduh Pastor Verona udah gila, ayah-ayah wae. Paling penuh juga 300 jemaat JCC. Terserah. Tapi saya juga punya hak dong saudara. Untuk saya tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun keadaannya tidak bisa saya percaya. Tapi saya taruh rasa percaya saya ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan saya tidak pernah mengecewakan. Yesus saya tidak pernah mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan. Suami boleh mengecewakan. Orang tua boleh mengecewakan. Pendeta boleh mengecewakan. Jemaat apalagi bisa mengecewakan. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku tidak mengecewakan. Katakan amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dikatakan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu memberkati kita bukan dengan berkat kemarin. Besok nih kita masuk hari yang baru nih. Hari Senin. Tanggal 25. Berkatnya itu beda. Kesehatannya itu beda. Sama kesehatan minggu ini. Senin berkatnya beda, Selasa berkatnya beda, Rabu berkatnya beda. Beda setiap hari saudara. Coba kita lihat ayat 23. Apa yang dikatakan Yeremia. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara ngerti kata besar gak? Ngerti kata besar gak? Apa? Oh iya nih Pak, ketombe saya besar-besar Pak, ketombe saya Pak. Jerawat saya besar-besar nih Pak. Besar saudara. Dan bukan hanya berhenti di besar, tapi dilanjutkan sama Yeremia. Yeremia tahu kesetiaan Tuhan itu setia. Bahkan dia buktikan dari yang namanya Yod-He-Vav-He, YHWH yang kita kenal sebagai Yahweh atau Adonai. Dia nyatakan dirinya sebagai Yeshua HaMasiah. Dia nyatakan kesetiaannya loh. Sampai di atas kayu salib. Buat saya,
Orang yang menyerah di tengah perjalanannya adalah orang yang quote and quote stupid people, Christian. Kenapa? Karena harapan kita di dalam Tuhan gak pernah mati. Dulu saudara, saya berharap sama Tuhan di studio yang kecil, yang isinya cuma 9 orang, itu isinya Pastor Michelle, saya, Nathan belum ada waktu itu, Pastor William, dan 6 orang. Saya bilang, Tuhan, kasih kami gereja Tuhan. Entah di mana kek itu kek. Kami dari studio Tebet pindah ke Kuningan, pindah lagi ke Grand Indonesia. Yang cuman gedenya segini saudara nih. Dari Pak Yanuar sampai saya nih gedenya cuman segini. Udah mana bentuknya kayak bengkok paku lagi begini. Ya ampun saudara, gak punya uang, gak punya sponsorship. Gak pernah membayangkan kita bisa bergereja sama-sama di ruangan 300 jemaat ini. Gak pernah membayangkan. Tapi saya coba menaruh harapan saya di dalam tangan Tuhan. Saya gak menaruh pengharapan saya di teman-teman gubernur saya, teman-teman bupati saya, teman-teman orang kaya saya, teman-teman jenderal bintang 1, 2, 3, pengacara orang kaya dan lain sebagainya. Saya gak pernah selama gereja ini berdiri taruh harapan saya selain daripada kepada Tuhan. Dan puji Tuhan harapan saya, harapan kita bersembilan tidak sia-sia. Hari ini saya bisa kenal Bu Koni. Hari ini saya bisa kenal keluarga Pak Yakobus. Hari ini saya bisa kenal Bapak Ibu Saudara semua. Cimeri, semuanya kita bisa kenalan. Coba kalau dulu harapan saya mati. Aduh cuman 9 orang di studio kecil. Aduh ini paling berapa sih 9 orang kali perpuluhan cuma 900.000. Nggak ketemu kita saudara. Saya nggak kenal Alvin, saya nggak akan kenal Fajar. Nggak bakal ketemu yang namanya Lea. Opung kita nggak pernah ketemu nih Pung. Andai saja pendetamu nih Pung dulu Pung. Tahun 2018 awal Pung menyerah di situ. Yang keadaannya aduh nggak ada. Nggak ada kekuatan finansial. Nggak ada kekuatan materi. Nggak ada yang support Pak Pendeta. Saya dukung deh ruangannya deh. Bangunannya saya yang backing deh. Saya yang bayar. Nggak ada. Semua datang come from above. Semua datang dari sorga. Untuk kita nikmati bersama-sama. Tepuk tangan bagi Yesus. Bahkan Yeremia bilang di ayat 24. Tuhan adalah bagianku. Sama-sama katakan Tuhan adalah bagian saya. Kalau Tuhan bagian kita Bapak Ibu Saudara. Tenang. Tuhan pasti tidak akan mempermalukan. Berkali-kali gereja ini diperhadapkan dengan jalan buntu saudara. Untuk biaya, untuk apapun berkali-kali. Tapi karena saya sadar Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Tidak ada yang kepanasan, bahkan malah kedinginan. Halo? Halo Bapak Ibu? Saudara enak ibadah di tempat ini gak dipalakin. Saya gak pernah ngomong uang di tempat ini. Kasihlah persembahan, kalau tidak kasih terkutuk 7 turunan 8 tanjakan 9 belokan. 9 tikungan rem sedikit. Enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dengan jelas saudara. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia menaruh harapannya kepada Yahweh, Elohim, nenek moyangnya. Nah saya mau tanya sama jemaat Tuhan sore hari ini nih. Yang sakit, yang lagi bergumul, yang lagi punya masalah, yang lagi diperhadapkan ya kayak pintu yang tertutup, jalan yang buntu. Siapa yang saudara harapkan hari ini? Siapa yang saudara andalkan hari ini? Minggu lalu saya ada di kota Makassar, saya minta maaf 2 minggu gak ada sama Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, maafkan saya karena memang sudah terjadwal. Maafkan saya Bapak Ibu ya. Tapi sepanjang terus ke sana saya ada untuk berkhotbah di tempat ini. Saudara, ada satu orang perempuan muda menjumpai saya. Waktu dia menjumpai saya, saudara, dengan bergelimangan air mata. Dan dia bilang, Pastor Verona, saya bilang, kamu kenapa? Saya divonis kanker serviks.
Saudara tahu, dia nggak pernah ke gereja itu. Dia nggak pernah pergi ke gereja yang dimana saya melayani di sana. Aneh, ada sekitar 1.300 orang yang hadir pada saat itu. Dan perempuan ini memberanikan diri untuk datang kepada Yesus melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan perempuan ini menyampir saya dan dia bilang, saya mau sembuh. Saya bilang, shh. Tiba-tiba saudara, di hati saya langsung keluar, saya tidak akan doakan kamu. Mungkin dia shock kali ya. Mungkin shock. Gue udah maju gak didoain nih. Tapi saya melanjutkan perkataan saya. Kamu pulang. Karena kamu sudah disembuhkan Tuhan. Bagaimana mungkin? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya bilang besok siang kamu telepon saya. Nomor saya ada di sosial media saya. Kamu cari di Instagram, di TikTok, di mana itu nomor saya. Kamu WA saja. Besok kita berdoa. Siapkan aqua. Aqua kamu siapin. Begitu hari Senin jam 12 siang. Dia telepon saya. Saya doakan. Tuhan, aku percaya. Tuhan bisa pakai alat dan media untuk menyembuhkan orang sakit. Saya tumpangkan tangan saya. Saya bilang, pinggirkan wajahmu karena wajahmu gak terlalu penting. Arahkan ke handphonemu di air itu. Saya doa saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa atas air ini untuk menghancurkan setiap kanker serviks. Hari ini perempuan ini sembuh dalam nama Yesus. Saudara, singkat cerita, 2 hari kemudian perempuan ini memberikan informasi kepada saya. Setelah melakukan pap smear, ya ini khusus perempuan ya, cowok-cowok jangan belaga gila ya. Saya juga udah di pap smear sih kemarin. Apanya mau di pap smear Pak? Pantat. Saudara tahu, dia kirim kesaksian panjang lebar. Dokter yang sama, vonis yang sama, hasilnya beda. Dia tidak mengidap kanker serviks lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Tadi saya juga banyak baca DM dari Instagram dan TikTok saya. Ada banyak orang disembuhkan saudara. Saudara tahu kan pelayanan saya mungkin buat pendeta lain, mungkin buat orang lain. Apaan sih itu pelayanan receh. Cuman pakai handphone saya berdoa buat lambung saudara yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mungkin buat orang. Apa sih itu? Tapi tiba-tiba saudara terkasih dalam Tuhan. Ada aja istri-istri pejabat, orang-orang hebat yang kirim pesan sama saya, Pak Pendeta Verona itu di DM tuh. Terima kasih, saya udah sehat, saya udah sembuh. Saya bingung, kapan saya doain? Saya bilang saya gak merasa mendoakan. Tapi orang itu bilang begini, ini video Bapak bukan? Saya mau bilang mirip, itu muka gue. Saya bilang iya Bu, makasih ya Pak, doa Bapak memulihkan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sama-sama katakan kepada saya, mulai hari ini, belum semua, mulai hari ini, saya mau belajar berharap kepada Tuhan. Semakin saudara mengandalkan orang yang saudara andalkan, semakin jauh orang itu dan tidak akan menolong saudara. Percayalah, percayalah. Semakin saudara dan saya ini mengandalkan, kayaknya cici saya nih yang bisa tolong nih. Kayaknya kakak saya nih. Kayaknya ipar saya nih. Percaya, makin jauh saudara dari pertolongan. Tapi waktu saudara percaya, berharap penuh kepada Tuhan, dan saudara tidak ragu, saudara tidak bimbang. Saya tahu manusia punya ketakutan, punya kebimbangan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 24.
25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau sampai saudara bisa berkata, mana Tuhan? Tuhan gak tolong saya. Tuhan jahat. Berarti harapan saudara gak ke Tuhan. Harapan saudara ke Tuhan itu harapan bulus. Ada maunya. Tidak tulus sama Tuhan. Saudara harus tetap berharap sama Tuhan. Pak, Bu, berharap sama Tuhan untuk pemulihan anakmu. Betul. Saya melayani dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Berdiri di depan ribuan orang. Bahkan di bawah puluhan gak ada ya itu hitungannya. Puluhan, ratusan, ribuan, di bawah puluhan. Belasan. Saya tuh udah ngelihat saudara mujizat terjadi itu banyak. Pertolongan Tuhan itu banyak, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Opung, Tuhan baik buat Opung. Tuhan baik buat Om. Om bagus, taat, setia. Sejak awal saya berkata, Om terus beribadah di gereja sini sampai ginjal Om sembuh. Om pasti akan sembuh. Om pasti akan sehat. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini berharaplah sama Tuhan. Berharap apa yang saudara mau andalkan. Satu kali saya ada di kota Ambon, saudara, saya berbicara sama politisi, Bapak Ibu Saudara, anggota DPR RI. Dan juga orang-orang ya oke lah. Saya bincang-bincang sama Pak Wakapolda di sana, saudara. Karena ditunggu sama Pak Wakapolda di Ambon. Saya ngobrol. Saya bilang, Pak, kalau kita ada sampai hari ini nih karena kemurahan Tuhan. Saya bilang waktu itu nggak berasa loh, Pak. Saya ini gembala jemaat di gereja, Pak, dipercayakan Tuhan, Pak. Ini tahun lalu saya ngomong. Tapi bulan depan saya udah nggak jadi gembala lagi, Pak. Karena Tuhan yang suruh saya untuk mundur. Dan Tuhan sudah punya gembala baru. Dan Dia pilih istri saya, Pak. Terus Pak Wakapolda bilang, iya Pak, jabatan saya juga sementara, Pak. Saya sadar semua datang dari Tuhan. Gak bisa saya harapin. Dan Pak Wakapolda bilang sama saya sama anak-anaknya, tuh dengerin tuh. Setiap jabatan ada masanya. Jangankan Papa yang jadi perwira di Polri ya. Pak Pendeta aja yang melayani Tuhan. Ada masanya dia harus mundur loh. Papa paling sebentar lagi. Paling mentok bintang 2 nanti. Paling mentok Brigjen. Sebelahnya ada mantan wakil gubernur. Sebelahnya ada profesor. Kita orang-orang, ada politisi Demokrat, ada politisi Golkar. Semua ngobrol Bapak Ibu Saudara. Saya dipanggil, dipercayakan untuk kita ngobrol bareng-bareng lah, tokoh-tokoh gitu. Ya kita ngobrol. Iya ya. Kalau kita bisa mimpin jadi anggota Dewan, DPRD, DPR RI. Cuman 4 tahun, 5 tahun. Betul Bapak Ibu? Bukan berarti kita mengabaikan, udahlah gak penting, yang penting sorga. Wah itu naif. Tapi saya bilang, jabatan itu gak lama kok. Saya cuma mau bilang, yang setia sama saudara, sama kita. Satu orangnya, Yesus. Tepuk tangan bagi Dia. Jangan takut Pak, jangan takut Bu, di tempat ini saya udah khotbahkan. Bagaimana tante saya harus mengalami pensiun. Dia ketakutan setelah pensiun. Bagaimana bayar cicilan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Z. Saya bilang tante, kalau Tuhan Yesus sudah kasih tante jabatan di PT ini, di penerbangan ini. Tuhan Yesus yang sama, yang akan bertanggung jawab. Memberikan engkau pekerjaan yang lain, penghasilan yang lain. Sampai hari ini saudara, dia masih bekerja. Bahkan beberapa tahun yang lalu dia ketakutan bahwa dia akan berhenti karena pensiun. Tapi tangan Tuhan tidak membiarkan dia pensiun. Tuhan memberikan dia pekerjaan demi pekerjaan yang lain. Tuhan memberkati dia. Sampai hari ini tidak ada tunggakan, tidak ada cicilan. Tante saya bilang semua karena Tuhan.
Tuhan yang membela, Tuhan yang memberi. Terpujilah Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan itu baik. Belum semua, Tuhan itu baik. Amin. Dan yang terakhir Yeremia bilang sama kita semua Bapak Ibu Saudara, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yeremia gak bilang, oh kamu khawatir aja, kamu ketakutan aja, kamu teriak-teriak aja. Aduh gimana nih besok nih bayar cicilan nih, aduh bagaimana. Terus Yeremia bilang nih dengan jelas, adalah baik menanti dengan apa Bapak Ibu? Diam. Tahu diam gak Bapak Ibu? Diam. Tahu gak artinya diam? Coba searching di KBBI deh Nathan. Biar gak mengajari Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama enak kan? Haleluya. Diam. Tidak bersuara, apalagi tidak bergerak, tidak berbuat dan berusaha apa-apa. Saudara taunya cuma diam-diam berak sih. Tuh orang diem aja ya, diem-diem entah jangan-jangan pup lagi gitu. Diam saudara. Direndahin orang diam. Diomongin orang diam saudara. Aduh gak tahan Pak Pendeta, mulut saya udah gatel, saya udah pengen ngomongin dia tuh. Saya pengen ludahin mukanya. Diem. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya senang pujian ini Bapak Ibu. Ini keren pujian. Berkata begini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sama-sama katakan dengan saya, mujizat masih ada buat saya. Aduh, ngomongnya ngomong yang bener dong. Apa kita buka dulu sama-sama? Udah beduk belum sih? Gini. Di gereja ada takjil, mau gak? Sama-sama dong ngomong sama saya, mujizat masih ada. Ngomong yang jelas, ngomong jangan Emang Bapak Ibu Saudara, orang kalau hidup dalam tekanan nih, orang kalau lagi ditekan sama masalah, ditekan sama pergumulan, itu mulutnya gak jelas saudara. Kalau doa juga antara dia bahasa roh sama doa beti saudara. Saudara kalau lagi ada masalah, ada pergumulan, diem. Diem. Masuk kamar. Saya kalau lagi bener-bener masalah berat nih saudara ya. Berat banget, bener-bener berat gitu. Saya pasti masuk kamar. Saya kunci kamar gitu kan. Ya istri saya kan kerja di kantor, saya di kamar gitu. Saya nyanyi sama Tuhan sendirian, saya diem. Tapi saya cuma nyembah Tuhan, saya bilang, we give you all the glory. Nangis saya saudara. We worship you, oh Lord. Saya udah gak bisa berkata-kata lagi selain air mata saya yang berkata-kata dengan Tuhan.
Saudara jangan anggap remeh air mata saudara. Air mata saudara tuh bersuara tahu. Yang punya suara tuh bukan hanya pita. Tapi ada air mata, ada hati, dan juga darah. Darah tuh punya suara saudara. Pita suara itu punya suara. Air mata saudara dan saya kalau nggak percaya. Hari ini pulang saudara doa dengan diam tenang. Cuman gini netesin air mata. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Nangis saudara karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Nangis. Tetesan pertama itu berarti Tuhan, aku tahu meskipun gak ada jalan, aku percaya Engkaulah jalan keluarnya. Tetesan air mata kita yang kedua, Tuhan besok harus bayar cicilan, besok harus bayar kontrakan, besok harus bayar gaji karyawan. Tuhan tolong. Itu artinya air mata saudara. Daripada saudara marah-marah, ngoceh-ngoceh gak jelas. Gak ada duit ngamuk. Ada masalah ngamuk, anak sakit belum baik marah-marah. Menganak monyet lo gak sembuh-sembuh, buat apa? Buat apa saudara? Bini udah sebel, aduh laki gue gak sembuh-sembuh, apa gue racunin aja kali ya? Biar pulang ke Rahmatullah gitu. Atau saya doain dia di telinga, di pinggir telinganya. Tuhan Yesus, ini laki botana nyusahin saya. Angkat nyawanya malam ini Tuhan. Dalam nama Yesus cabut nyawanya. Dosa loh Bu. Masih ada jalan di dalam Yesus. Masih ada jalan. Apa yang saudara mau andelin sih? Apa sih? Saya gini, ganteng-ganteng begini saudara. Saya gak bilang jelek-jelek begini ya. Karena kan ada banyak orang kalau ngomong, ya jelek-jelek begini. Saya emang gak mau ngikutin kata-kata itu. Ganteng-ganteng begini saudara. Anugerah Tuhan saya udah diberikan izin Tuhan melayani. Wow, dua orang kaya yang kaya banget. Orang yang punya jabatan, aduh apapun gitu. Tapi seringkali saya lihat jabatannya, kekayaannya, nama baiknya. Gak bisa tolong dia waktu dia terjepit dengan masalah. Gak bisa sembuhin dia waktu dia lagi sakit saudara. Saya ada banyak lihat orang kaya itu stres saudara. Dia bayar dokter di Penang, dia bayar dokter di Singapura. Gak sembuh saudara. Dia udah pakai yang namanya apa tadi tuh, black card tuh apa namanya. Insurance black card, gak sembuh. Bahkan kemarin terakhir saya di Makassar ketemu rekan saya juga pastor. Saya udah berobat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gak sembuh. Gimana dong? Saya bilang sama dia nih, boy. Saya bilang gitu. Saya kan rada okem juga nih, pendeta okem gitu kan. Saya bilang, boy. Makanya hidup itu baca firman. Ada perempuan pendarahan yang ngalamin 12 tahun. Betul ya? Udah pergi ke berbagai tabib. Tabib Hong, tabib Yo, semua tabib udah dia datang. Dia udah ngabisin banyak uang. Sembuh gak saudara? Sembuh gak? Kagak. Waktu dia denger ada anak umur 30 tahun rambutnya gondrong, sepundak lah. Hidungnya mancung, matanya tuh biru apa hijau apa kuning gitu. Namanya juga orang Eropa kan, Yahudi kan. Nah, beda kalau kita kan bola matanya hitam saudara. Ini Yesus saudara. Perempuan itu dari jauh bilang gila. Ini nih yang ngusir setan dari Gadara nih. Ini nih yang nyembuhin matanya Bartimeus nih. Ini nih yang ngebangkitin Lazarus nih. Gue juga mau. Asal gue pegang ujung jubahnya. Ujung jubahnya loh. Harapan tertinggi perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Dia gak jamah tubuh Yesus. Harapan tertingginya apa Bapak Ibu? Firman bilang. Ujung bajunya
Kalau gue bisa pegang aja, gue yakin gue ditolong, gue sembuh, gue pulih. Gue gak berobat lagi ke tabib. Dan dia lakukan itu. Firman berkata dengan jujur, perempuan ini sembuh total. Itu saudara harus percaya juga, Bu. Ibu harus percaya, Opung percaya. Selain berdoa, itu ngemilnya, mulutnya di stop untuk makan banyak. Oke? Karena ada penyakit yang harus kita selesaikan dengan doa. Ada penyakit yang harus bisa diselesaikan dengan pola hidup. Amin, saudara. Oke, Om. Siapa yang diberkati? Sampai di sini ada yang punya masalah kanker gak? Gak ada ya? Bu sakitnya apa? Gampang gitu. Kamu apa? Biasanya gitu kalau jemaat ditanya, kamu sakit apa? Ingat tahu, lu apa? Lu apa? Ya dia pikir mau nyontek ujian sekolah kali. Ayo. Oh ya udah, nanti kalau saya doanya juga begitu loh. Tuhan ini nggak tahu nih sakitnya apa ini. Canda ya. Oh masih ginjal kan? Opung, lutut. Lutut, kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Daerah sini ada yang sakit gak? Pak, saya Pak laporan Pak sakit apa? Kanker Pak, kantong kering Pak. Oh ini pasti ya saya doain. Terus ada lagi? Daerah sini ini gak ada? Oh iya. Kita berdoa ya.